when ready. Redeemer, it is by my hand you will rise from the ashes of this world. Selamat datang di dunia pasca perang besar yang menghancurkan hampir seluruh peradaban manusia, hingga yang tersisa hanya padang pasir gersang dan penyakit akibat paparan radioaktif bom nuklir. Satu-satunya harapan untuk dapat bertahan adalah dengan berebut secuil daerah hijau yang masih memiliki cadangan air. Sayangnya, tempat tersebut telah dikuasai segelintir manusia di bawah kepemimpinan seorang tiran yang mengklaim dirinya sebagai manusia terpilih dan layak untuk disembah serta menjanjikan surga kepada siapa saja yang menjadi pengikutnya. Inilah alur cerita film Mad Max Fury Road. We are killing for gasoline. Seorang pengembara bernama Max sedang mengenang masa lalunya sebagai road warrior. Walaupun tampilannya saat ini sudah tidak karuan lagi, dia masih memegang sisa-sisa kemanusiaan di dalam dirinya. Lingkungan di sekitarnya dan hampir segalanya telah hancur, sebagaimana juga pasukan kesatuannya yang dulu menjadi garda terdepan penjaga kedamaian di tengah masyarakat. Ketika Max terdiam memandangi gurun luas, suara-suara di dalam kepalanya mulai kembali terdengar. Ya, itu adalah suara-suara yang selama ini membuatnya dihantui rasa bersalah atas kematian mereka. Tiba-tiba, Max mendengar sesuatu dari kejauhan dan segera melajukan mobil tempurnya ke arah padang pasir luas. Tak lama kemudian, segerombolan begundal bermotor dan mobil yang nampak sangat aneh mulai muncul dan langsung memburu Max. Semua berlangsung cepat hingga para pengejarnya berhasil membalikkan mobil Max dengan sebuah ledakan dan menangkapnya sesaat setelah ia merangkak keluar dari mobilnya yang ringsek. Setibanya di markas mereka, Max langsung digunduli dan punggungnya ditato dengan semacam tulisan berbahasa medis. Tulisan paling jelas terbaca pada tato itu mencatatkan bahwa ia adalah seorang pendonor universal. Dia dianggapnya sejenis perangkat universal charger gitu kali ya. Sebuah simbol tengkorak dalam kobaran api juga ditatokan ke tubuhnya. Dan anehnya lagi, tato itu ditulis terbalik. Ternyata benar, dia dijadikan sebagai kantong darah yang penggunaannya memang harus dijungkir balikkan. Insting bertahan hidupnya pun muncul, maka ia segera bertindak nekat dan berupaya melarikan diri dari tempatnya disekap. Dia melalui beberapa lorong dan di mana-mana ia melihat pemuda kepala pelontos berkulit pucat dan lingkar mata menghitam yang disebut para War Boys. Mereka terus mengejar Max hingga Max yang kelelahan mulai melihat penampakan orang-orang yang selama ini hanya ia dengar suara mereka saja di dalam kepalanya. Seorang gadis, lalu seorang pria tua dan beberapa yang lainnya seakan menuntut pertanggungjawaban atas kesalahan Max di masa lalu. Max tiba di ujung lorong yang ternyata adalah sebuah tebing. Ia lalu nekat melompat ke sebuah pengait kren, tetapi para pengejarnya akhirnya berhasil menangkap dan membawanya kembali ke dalam lorong gelap tersebut. Seorang perempuan dengan tato yang sama dengan tato baru Max sedang berjalan dan bersiap turun mengendarai truk besarnya dari sebuah menara dengan sebuah lift berantai. Dia kemudian memasangkan kemudi truk itu dan nampak wanita itu menggunakan lengan kiri robotik yang membuatnya nampak sangar. Beberapa War Boys juga nampak bersiap mengawalnya menuju gas town untuk mengambil bahan bakar. Sementara itu, seorang War Boy sedang membantu seorang pria dengan banyak luka serupa tumor di sekujur tubuhnya untuk mengenakan armor plastik sebelum tampil di depan umum. Dia kemudian mengenakan masker dan alat bantu pernapasan. Pria itu nampak sangat berkuasa, namun di saat yang sama, dia juga nampak sangat sakit. Saat pria itu berdiri di ujung tebing yang menjadi podium, para pengikutnya menunduk hormat, sementara rakyat jelata di bagian paling bawah saling berjejal sambil membawa wadah apa saja untuk menampung air yang mereka nantikan. Pria tersebut bernama Immortan Joe.
Ia menunjukkan sikap wibawanya sebagai pemimpin, sekaligus seorang panutan bagi siapa saja yang mau tunduk dan memujanya. Immortan Joe lalu memberikan restunya kepada Furiosa dan para Warboys pengawalnya untuk menuju Gastown. Konvoi truk itu membawa air, ASI, dan beberapa barang produksi mereka untuk ditukar dengan bahan bakar yang diperlukan demi keberlangsungan peradaban masyarakat yang ada di sana. Ya, atau setidaknya semacam peradaban terakhir umat manusia pasca kehancuran besar. I am your redeemer. It is by my hand you will rise. Joe memulai pidatonya dengan mengklaim dirinya sebagai sang penebus yang akan menjadi penyelamat mereka. Warga menyambutnya dengan semakin mendekat karena mereka tahu Joe akan segera membuka keran air, walaupun sebenarnya mereka tidak peduli amat dengan apa yang diucapkan oleh Joe. Dan benar saja, saat air mengucur deras, para warga berebut menampungnya. Belum tuntas rasa haus mereka, Joe tiba-tiba menutup keran besar itu dan memperingatkan mereka agar tidak kecanduan dengan air. Bos, air bukan bikin kecanduan, tapi memang kebutuhan. Gimana sih? Do not, my friends, become addicted to water. You will resent its absence. Konvoi truk yang disebut Warwick itu pun meluncur. Nampak beberapa warga melompat lift hendak ikut menaiki menara. Namun, mereka langsung dilempar kembali dan terjatuh ke tempat mereka semula. Menara yang dijaga ketat itu bernama Citadel, dan jelas itu bukanlah tempat sembarangan bagi mereka. Sementara itu, Max yang sedang dijadikan donor ternyata merupakan sumber kehidupan organik bagi seorang warboy, si makhluk setengah jadi yang sedang sakit. Nah loh, udah makhluk setengah jadi, sakit-sakitan lagi. Nasib si Max gini amat ya. Kembali ke konvoi truk Warwick. Furiosa tiba-tiba berbelok dari jalur ke arah Gastown menuju padang pasir dengan percaya diri. Para Warboys sempat kebingungan dan bertanya kepadanya. Namun jawaban singkat dan wibawa kepemimpinannya membuat anak buahnya menuruti apapun perintahnya. Bullet valve. We're heading east. What's going on? We're heading east. Why? I don't know. That's the order. Di Citadel, saat Immortan Joe dan anak buahnya memeriksa produksi ASI yang diperah langsung dari pabriknya, dia diberitahu oleh seorang anaknya yang memantau rombongan Furiosa melalui sebuah teleskop yang melaporkan bahwa rombongan itu telah berbelok keluar jalur menuju daerah para penyamun. Mendengar hal tersebut, Joe segera mencium aroma pemberontakan dari Furiosa dan segera bergegas menuju bunker penyimpanan harta paling berharganya, yakni ruang para istri. Yap, kalian tidak salah dengar. Joe, sebagaimana lazimnya pemimpin zalim, memiliki banyak istri, atau lebih tepatnya, para wanita muda tersebut dijadikan sebagai penghasil keturunan yang rahimnya telah ditanami benih Joe untuk mendapatkan anak yang normal dan sehat. Dugaan Joe tidak meleset. Setelah nama-nama istrinya dipanggil dan tidak seorang pun muncul, ia mendapati coretan grafiti bernada pemberontakan dari mereka. Joe menjadi sangat geram dan menuduh Furiosa adalah dalang dari semuanya. Di tempat lain di Citadel, seorang warboy bernama Nux sedang melakukan transfusi darah dari Max. Ketika Nux mendengar gemuruh genderang perang dan semua warboy tengah bersiap untuk berangkat menyusul rombongan Furiosa, ia menjadi sangat kesal setelah mendapati rekannya telah mengambil kemudi mobilnya. Nux yang tidak terima dianggap sakit bersikeras untuk tetap ikut karena mereka menganggap setiap tugas yang diberikan Joe adalah sebuah misi suci yang harus dilaksanakan. Nux memutuskan untuk membawa serta Max sebagai kantong darahnya. Hal itu membuat Max memberontak dan berkelojotan saat dia diikatkan di depan mobil Nux. Nux malah semakin senang karena aliran darah Max ke tubuhnya menjadi semakin terasa panas dan deras. Terima kasih, Max. Take to me. Got my blood, now it's my job. Kelompok pengejar bersenjata lengkap itu pun nampak menggila mengejar Furiosa. Nampak Max diikatkan sebagai kantong darah dengan belenggu dan selang yang terhubung ke tubuh Nux. Mobil Max juga telah mereka ambil alih dan berada di paling depan. Tidak hanya persenjataan lengkap, mereka juga membawa sound system horror beserta pemain gitarnya untuk memeriahkan suasana pengejaran. Ini baru namanya perlengkapan perang komplit. Horror bro. Immortan Joe juga nampak di antara konvoi tersebut dan seseorang menembakkan pistol cerawat ke udara sebagai penanda bahwa pesta peperangan segera dimulai. Furiosa yang memperhatikan di kejauhan nampak semakin mantap melajukan kendaraannya ke wilayah para penyamun yang mendapat julukan sebagai para Buzzard. Para Warboys yang mengawal Furiosa bersiap menghadapi para Buzzard dan mempertahankan truk Warwick.
sedangkan Furiosa nampak dingin dan tenang seolah telah memiliki rencana matang dalam menghadapi para Buzzard. Saat gerombolan Buzzard semakin agresif menyerang dengan mobil berdurinya, rombongan Joe menjadi semakin khawatir akan keselamatan para istrinya di dalam truk Warwick. Rombongan Joe akhirnya berhasil menyusul konvoi Furiosa yang masih diserang para Buzzard. Sementara Max tak henti-hentinya mengeluarkan kata-kata umpatannya. Seorang pasukan Warboy sebelumnya menyemprotkan cairan berwarna silver dan menunjukkan keberaniannya dengan melompat ke mobil Buzzard untuk mengorbankan dirinya dan meledakkan para penyerang. Seolah dia benar-benar sedang menjalankan sebuah tugas suci dari pimpinannya. Max yang masih terikat akhirnya melihat Furiosa yang mengendarai Warwick. Seorang wanita berbaju putih merangkak naik ke kabin truk dan mengatakan kepada Furiosa bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi di bawah truk. Tiba-tiba, sebuah senjata dilempar dan menancap tepat di depan Furiosa. Para Warboys semakin menggila dan menyerang kedua pihak, baik gerombolan Buzzard maupun gerombolan Furiosa. Saat para Warboys berhasil menyingkirkan para Buzzard, Furiosa memiliki ide gila dengan mengarahkan truknya ke dalam badai pasir yang dahsyat. Nux hampir melumpuhkan Furiosa, namun ban mobilnya kempes dan membuatnya tertinggal. Agar mobilnya dapat kembali melaju, ia memerintahkan rekannya untuk memindahkan Max ke belakang. Max memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjatuhkan si kepala pelontos satu itu dan masih terikat bersama Nux mengejar Furiosa ke dalam badai. Furiosa dengan sigap menyingkirkan penyerangnya dengan menyerumuskan mereka ke dalam badai. Nux yang terinspirasi dengan keberanian ala kamikaze itu pun ingin menunjukkan keberanian yang sama kepada Max. Ya kalau Max sih pasti bilang no ya. Maka Max pun berupaya keras menggagalkan rencana Nux dengan memecahkan kaca mobil dan segalanya berlangsung sangat cepat. Mereka akhirnya terseret ke dalam pusaran badai pasir. I live, I die, I live again! Sesaat setelah badai pasir reda, Max tersadar dan mendapati tubuhnya masih terikat rantai ke tubuh Nux yang masih pingsan di dalam mobil. Max berusaha melepaskan diri dari Nux, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Dia mendengar deru mesin kendaraan dari kejauhan dan melihat truk Warwick. Max pun mendekat dan mendapati para wanita hamil sedang membersihkan diri dengan guyuran air di samping Warwick. Iya, pelan-pelan aja. We're not going back. Max muncul dengan menodongkan senapan usang di tangannya ke arah mereka. Furiosa yang juga berada di antara mereka menyaksikan Max sebagai tawanan yang mendapatkan kesempatannya untuk kabur. Melihat air yang melimpah melalui selang penyemprot, Max langsung memintanya untuk memuaskan rasa dahaganya. Tumpahan air yang mengenai tubuh Nux yang digeletakkan di tanah membuatnya terbangun. Max kemudian menyuruh salah satu dari mereka memotong rantai di tubuhnya sehingga dia bisa terlepas dari Nux. Wanita yang disuruhnya tidak cukup kuat untuk memotong rantai itu, dan pada saat yang sama, rombongan Warboys Citadel mulai nampak di kejauhan. Nux akhirnya memotong rantai itu dan Max meminta jaketnya kembali dari Nux. Mengetahui keadaan yang sedang terjadi, Angharad, salah satu wanita di antara mereka, bersikeras akan tetap menuju ke Green Place dan berjalan ke arah Warwick. Max tidak mengiyakannya karena dia memerlukan truk itu untuk dirinya sendiri dan melanjutkan perjalanannya. Jadi dia melepaskan beberapa tembakan ke arah jenderal mereka dan salah satu peluru menggores kakinya. Perempuan itu tidak bisa berbuat banyak saat Max melompat ke atas truk dan mulai mengendarainya menjauh. Furiosa kembali mengambil kendali saat Max mendapati mesin truk itu tiba-tiba mogok dan tidak dapat dihidupkan kembali. Furiosa mengatakan bahwa ia telah memasang tombol rahasia dan hanya dirinya yang bisa mengendarai truk tersebut. Max akhirnya setuju untuk membawanya, tetapi Furiosa tidak mau pergi tanpa para wanita. Sebagai jalan tengahnya, Max bersedia mengangkut mereka hanya untuk diserahkan kembali ke Immortan Joe sebagai tebusan untuk membebaskan dirinya. Furiosa mengingatkan Max bahwa Joe adalah penjahat keji yang tidak dapat dipercaya. Apakah benar Max begitu saja mempertaruhkan keselamatan dirinya bersama para wanita hamil yang memperjuangkan kebebasannya dan berharap mendapatkan akhir kisah bahagia dari seorang Immortan Joe? Max akhirnya menjatuhkan pilihan taruhannya kepada Furiosa dan para wanita tersebut meskipun ia tetap menodongkan pistolnya ke arah Furiosa dan melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka berangkat, Nux sebenarnya mereka campakkan sendirian di padang pasir. Namun Nux berhasil mengejar dan melompat ke atas Warwick. Ia pun menyusup sembunyi di antara celah truk tersebut. Sementara di dalam kabin, Max mengumpulkan semua senjata agar tidak seorang pun dapat memperdayainya.
Ketika Max berusaha melepaskan pengunci helm di belakang kepalanya, Furiosa mengerahkan Warwick menuju sebuah lembah berbatu. Max memperingatkannya agar tidak menuju ke sana. Sementara itu, para anggota geng Gastown telah bersiap menyambut rombongan tersebut lengkap dengan segala keanehan perlengkapan tempur mereka. Coming to count the cost. We're trying to get something out back. I think it's the fuel pod. Furiosa merasakan telah terjadi kerusakan pada bagian belakang truk mereka, dan Max memutuskan untuk memeriksanya. Ketika Max berhasil menemukan masalahnya dan telah memperbaikinya, ternyata itu adalah upaya sabotase yang dilakukan oleh Nux agar mendapatkan kesempatan untuk masuk dan menyerang ke dalam kabin. Namun mereka dengan mudah dapat melumpuhkan Nux, dan ketika Furiosa meminta untuk segera menghabisinya, para wanita mencegahnya, dan Max memperhatikan ada gerombolan lain sedang mendekati mereka. Furiosa mengenali mereka sebagai kelompok Bullet Farmer, dan mendengar mulut Nux yang tetap tidak bisa diam, ia pun melemparkannya keluar truk. Warwick semakin jauh memasuki kawasan lembah itu, dan Furiosa mengatakan kepada mereka bahwa dia telah bersepakat dengan penguasa lembah itu agar bisa melewatinya dengan aman. Does it matter? When I yell fool, you drive out of here as fast as you can. Red, black, go. Furiosa kemudian mengatakan kepada Max bahwa dalam keadaan darurat, mungkin ia akan memerlukan bantuannya untuk mengendarai Warwick. Furiosa memasuki tempat yang dijanjikan, dan seharusnya saat ini mereka sudah menutup akses ke jalur di bawah celah batu untuk menyulitkan para pengejarnya. Meskipun agak curiga, dia tetap bersiap melepaskan tangki bahan bakar sebagai imbalan untuk kelompok tersebut. Namun di luar kesepakatan mereka, ternyata pengejar Warwick saat ini ada 3 kelompok, sehingga pemimpin gerombolan itu memutuskan untuk membatalkan kesepakatan perjanjian mereka secara sepihak dan hendak merampok Warwick. Furiosa segera dapat mencium ketidakberesan itu dan meneriakkan aba-abanya kepada Max untuk segera melajukan Warwick keluar dari sana. When I yell fool, you drive out of here as fast as you can. Sebuah jembatan batu diledakkan sehingga menghentikan Joe dan rombongannya untuk sementara. Sedangkan gerombolan lembah itu kemudian dengan leluasa mengejar Warwick untuk mendapatkan bahan bakar yang mereka incar dari perjanjian sebelumnya. Sementara itu, mobil Immortan Joe terus berupaya melalui bebatuan yang menghalanginya untuk mengejar Furiosa dan para istrinya. Nux kemudian melaporkan bahwa ia telah berada dalam Warwick beberapa saat yang lalu, maka saat ini Immortan Joe mengajaknya untuk naik ke dalam mobilnya untuk membantunya. I got his boat! I got the bloodbath boat! Aksi kejar-kejaran membrutal pun kembali terjadi antara gerombolan lembah dan Immortan Joe terhadap Warwick. Beberapa granat dilemparkan ke arah Warwick, dan Furiosa mengatasinya dengan menurunkan pendorong di depan truknya untuk mengangkat pasir dan memadamkan api. Ketika Joe membidikkan senjatanya ke arah kepala Furiosa, Angharad membuka pintu truk dan memasang badannya untuk melindunginya. Dia benar-benar menantang Joe, yang tentunya akan mempertimbangkan keselamatan janin di dalam rahimnya. Furiosa kemudian balik menembakkan senjatanya ke arah Joe, dan salah satu anaknya melompat mengorbankan diri di depan Joe untuk menyelamatkannya. Nux kemudian menawarkan diri untuk dilemparkan kembali ke atas Warwick dan menuntaskan misinya. Joe pun dengan senang hati menurutinya, dengan terlebih dahulu menjanjikan surga bagi para prajurit, yakni Valhalla. Tidak lupa, Joe menyemprotkan cairan silver ke arah mulut Nux sebagai ritual awalnya. Dengan mata berkaca-kaca, Nux sudah siap menjalankan misi sucinya langsung dilempar ke atas tangki Warwick. Namun rantai yang ada di tubuhnya tersangkut dan membuatnya terjengkang. Nampaknya surga Valhalla masih jauh ya. Joe mempercepat laju mobilnya, dan salah satu anaknya mengaitkan rantai panjang ke arah kemudi Warwick, yang kemudian membuat Max tidak dapat mengendalikan manuver Warwick. Truk itu pun menyenggol bebatuan yang membuat truk terguncang dan menjatuhkan Angharad. Para wanita itu meminta Max untuk menghentikan truk dan berputar balik untuk menyelamatkan Angharad. Namun Max sangat yakin bahwa Angharad tidak selamat tertabrak mobil Immortan Joe yang terbalik karena berusaha menghindarinya. Furiosa akhirnya setuju untuk terus melaju, sementara Immortan Joe membopong tubuh Angharad yang sudah tak bernyawa dan meneriakkan kemurkaannya saat memerintahkan anak buahnya mengejar mereka dengan motor. She went under the wheels. Oh no! Oh! Warwick terus melaju di tengah gurun.
Namun radiator mesin truk itu kepanasan dan harus berhenti untuk didinginkan. Salah satu wanita yang merasa putus asa atas keadaan yang baru saja dialaminya memutuskan berlari kembali ke arah anak buah Joe untuk menyerahkan diri. Dua wanita lain mencoba meyakinkannya agar tidak kembali ke Joe dan berakhir sebagai barang pajangan penghasil keturunan. Saat mereka masih fokus dalam perdebatan, Furiosa menembak jatuh anak buah Joe yang mengendarai motor itu dan membuat mereka kembali masuk ke Warwick. You're not going back to him. Di sore hari, Warwick terus mengarah ke timur menuju Green Place yang dimaksud Furiosa. Max kemudian memberanikan diri untuk bertanya di mana tempat itu berada dengan nada meragukannya. Furiosa menugasi para wanita itu untuk memeriksa sisa persediaan amunisi, kemudian beranjak untuk memeriksa keadaan truk di bawah. Sementara Capable bersedia membantunya untuk mengawasi keadaan di belakang truk. Saat Capable berada di belakang truk, dia menemukan Nooks sedang bersembunyi di sana dan menangis menyalahkan dirinya atas kematian Angharad. Capable mencoba meyakinkannya bahwa itu semua bukanlah kesalahannya dan surga Valhalla hanya akal-akalan Joe yang mencuci otak mereka agar lebih mudah diperalat dan dimanfaatkan. Meskipun Nooks akhirnya mempertimbangkan untuk bergabung dan akan membantu mereka, ia tetap menyalahkan darah Max yang saat ini mengalir dalam dirinya, sehingga ia semakin jauh dari Valhalla. Angel. I should be walking with you back, driving the rig digger. Ketika hari telah gelap, Warwick tiba di daerah berlumpur dan membuat truk itu terjebak. Mereka kemudian bekerja sama untuk mengeluarkan truk itu dari sana dan memasang beberapa ranjau jebakan untuk para pengejarnya. Beberapa saat setelahnya, rombongan Joe tiba di sana dan beberapa di antaranya juga terjebak lumpur dan meledakkan jebakan yang telah dipasang Furiosa dan Max sebelumnya. Saat keadaan semakin tidak menguntungkan bagi rombongan Joe, Bullet Farmer muncul dengan mobil berkaki tank miliknya dan siap memburu Furiosa. Dari kejauhan, lampu sorot Bullet Farmer mulai terlihat dan diikuti oleh suara tembakan senjatanya. Max mencoba membidik mereka ke arah lampu tersebut dengan senapan sniper yang hanya memiliki sisa 4 peluru dan meleset. Furiosa mengambil alih dan menembak tepat ke arah lampu sorot tersebut sehingga membutakan mata Bullet Farmer. Dengan jeda waktu yang tersedia, Max dan Nooks bekerja sama untuk menambatkan Warwick pada sebatang pohon. Bullet Farmer semakin mendekat dan memberondongkan senjatanya secara membabi buta setelah kedua matanya menjadi benar-benar buta. Untungnya, Warwick akhirnya berhasil keluar dari lumpur dan segera melaju menjauh dari tempat itu. Do they know they're shooting at us? Take this. Let's get the engine plates. Di tengah perjalanan, mesin Warwick kembali kepanasan dan harus berhenti untuk didinginkan. Max kemudian memutuskan untuk turun dan menghadapi gerombolan Bullet Farmer sendirian. Dia berpesan kepada Furiosa dan yang lain untuk bersiaga dan menunggunya kembali ke Warwick. Namun jika dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan kembali, mereka bisa meninggalkannya. Dari arah kejauhan, terdengar suara tembakan dan disusul ledakan. Furiosa mengarahkan senapannya ke arah tersebut dan menunggu siapa yang akan muncul dari sana. Dari balik kabut, Max akhirnya muncul dengan membawa setumpuk senjata dan amunisi yang memberikan kelegaan pada mereka. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan melalui rawa-rawa berlumpur yang dipenuhi burung gagak dan sesosok berjubah hitam beregrang di tengahnya. Esok paginya, Max terbangun dari mimpi berulangnya tentang orang-orang yang gagal diselamatkannya. Dia lalu bertanya pada Furiosa tentang bagaimana ia sangat yakin bahwa tempat bernama Green Place itu benar-benar ada. Furiosa kemudian menceritakan bahwa dia dulu dilahirkan di tempat tersebut. Ketika masih kecil, Immortan Joe menculiknya dan membesarkannya di Citadel. Max seakan ingin memastikan bahwa tempat yang dituju bukanlah sekedar ilusi Furiosa, karena hingga sekarang pun ia juga belum bisa menemukan apa motivasi Furiosa membantu para wanita itu kabur dari Citadel. Furiosa pun menjawab dengan satu kata, yakni penebusan. Redemption. How do you know this place even exists? I was taken as a child. This is the best shot I'll ever have. Tidak lama kemudian, Warwick akhirnya berhenti setelah melihat sebuah tower di kejauhan. Ia merasa familiar dengan tempat ini, tetapi keadaannya sudah tidak sehijau seperti yang ada di dalam ingatannya. Saat mereka mendekatinya, seorang perempuan dalam keadaan tanpa busana berteriak minta tolong dari atas tower. Max semakin curiga dan menganggapnya sebagai umpan jebakan. Sementara Furiosa melompat keluar dari truk dan meminta yang lain untuk tetap di tempat masing-masing. Furiosa menyebutkan identitas dirinya dan mengaku sebagai penduduk asli tempat tersebut. Wanita di atas tower mengirimkan sinyal dan sekumpulan pengendara motor berpenampilan sangar segera muncul dan mengepung Furiosa.
Mereka adalah Fulfalini, The Many Mothers, yang seluruhnya beranggotakan wanita-wanita sepuh. Mereka akhirnya mengenali Furiosa, dan tangis mereka pun pecah menyambutnya dengan hangat. Setelah yakin mereka diterima dengan tangan terbuka di sana, Max, Nux, dan para wanita lainnya segera menyusul dan mengakrabkan diri bersama mereka. Kabar buruk yang tidak diantisipasi oleh Furiosa adalah Green Place yang ia harapkan telah sepenuhnya berubah dan tak sehijau dulu. Mereka sebenarnya telah melihatnya menjadi daerah rawa berlumpur yang dipenuhi dengan gagak dan sosok berjubah hitam beberapa waktu yang lalu. Menyadari hal tersebut, Furiosa merasa putus asa dan menjauh dari mereka untuk menyendiri. Ia menjatuhkan diri sambil melepas lengan robotiknya dan berteriak sekencang-kencangnya. Sementara Max menyaksikan kehambaan perasaannya dari kejauhan. That creepy place with all the crows. This cave. We couldn't grow anything. The green place. But if you came from the west... Malam harinya, mereka menyusun rencana dan mengutarakan harapan-harapan untuk kembali menanam benih pohon dan menghijaukan bumi jika masih diberi kesempatan untuk menemukan daerah subur dan berair. Max sendiri sedang membuat peta yang digambarnya dengan menggunakan tinta darah. Sungguh, kombinasi yang tepat antara kelebihan imajinasi dan kelebihan darah. You'll go insane. Furiosa memberitahukan rencana mereka yang akan menyeberangi lautan garam sebagai pilihan terakhir mereka untuk menemukan tanah harapan. Mereka akan meninggalkan Warwick dan mengisi penuh perbekalan serta bahan bakar motor mereka untuk menempuh jarak 160 hari perjalanan berkendara. Furiosa meninggalkan sebuah motor untuk Max dan menawarinya untuk bergabung. Namun Max menolak untuk bergabung dengan rombongan mereka dan memilih jalannya sendiri dengan alasan ingin menjaga kewarasannya. Esok paginya, Max pun menyaksikan keberangkatan rombongan Furiosa yang akan mengarungi lautan garam dan larut dalam perasaan yang sangat emosional. Ia kembali melihat bayangan gadis kecil yang selama ini suaranya selalu menghantui dirinya di dalam kepalanya. Hal tersebut membuat Max bangkit dan bergegas mengejar rombongan wanita itu untuk menghentikan mereka. Max kemudian menunjukkan peta buatannya dan meyakinkan Furiosa bahwa satu-satunya rencana yang masuk akal adalah menguasai Citadel yang sudah jelas-jelas memiliki cadangan air dan daerah hijau. Mereka hanya tinggal menjebak rombongan Immortan Joe di lembah gurun dan mengambil alih Citadel yang saat ini tidak memiliki pemimpin. Ya, setidaknya terdengar mudah diucapkan sebagai rencana. Citadel lebih menjanjikan sebagai ujung pencarian tanah harapan dan juga sebagai semacam hari penebusan. I suggest we go back the same way we came. I thought you weren't insane anymore. What are they Take the saying? war rig and we charge it right through the middle of them. The way you know we might be able to, together, come across some kind of redemption. Immortan Joe sedang memikirkan rencana berikutnya ketika anak buahnya melihat kemunculan Warwick di kejauhan menuju Citadel. Joe segera tancap gas untuk mencegah mereka kembali ke Citadel karena Joe juga baru menyadari bahwa Citadel telah ia tinggalkan tanpa ada pengawalan pasukan tentaranya. Di dalam Warwick, mobil Max yang telah dibajak oleh War Boys nampak melaju paling depan dan bersiap menyerang. Ibu-ibu atau lebih tepatnya nenek-nenek Fulfalini tidak tinggal diam dan memberikannya serangan balik. Saat para War Boys mengincar roda truk untuk dipecahkan dalam kecepatan tinggi, Nux melompat ke atas kap mesin dan menyemburkan bensin ke arah mesin sebagaimana yang mereka lakukan kepada mobil Max untuk menambah kecepatan. Jadi gitu cara mendapat tenaga turbo pada mesin secara manual. Boleh juga nih dicoba. Nux mengalami kesulitan ketika salah satu mesin mulai terbakar dan di belakang sana salah satu ban juga sudah pecah. Sementara para Fulfalini terus menyerang dan melumpuhkan para War Boys, Max berusaha melepaskan gandengan truknya yang saat ini telah ditembaki dengan pengait dan memperlambat lajunya. Sementara serbuan War Boys dari arah atas juga semakin masif. Dengan berkelayutan pada tiang, mereka mendarat di atas tangki Warwick dan berusaha menyerang. Max dengan dibantu para Fulfalini bertarung habis-habisan hingga menewaskan beberapa Fulfalini. Sebuah anak panah diarahkan ke kepala Max. Meskipun ia berhasil menahannya dengan telapak tangan, Max tetap roboh seketika. Seorang wanita berhasil diambil paksa dari dalam kabin truk dan dipindahkan ke mobil Joe. Max ternyata masih bisa bangkit dan menjatuhkan beberapa penyerang. Saat Furiosa berusaha membantu Max yang hampir terjatuh, seorang penyerang menikam Furiosa dari belakang dan membuatnya terluka parah. Untungnya masih ada seorang Fulfalini yang kemudian membantunya menyingkirkan penyerang tersebut. Nux akhirnya berhasil memperbaiki mesin yang rusak dan Warwick kembali dapat melaju dengan cepat.
Ketika Nux dan Max hendak menaiki kabin, sebuah mobil mendekat hendak menjepit mereka, sehingga Furiosa harus bermanuver dan membuat Max melompat ke mobil pengejarnya. Max segera mengambil alih mobil itu sekuat tenaga hingga ia berhasil selamat dan mendahului mobil Joe. Setelah mengetahui Furiosa terluka parah, Max hendak melompat kembali ke Warwick. Namun tepat pada saat itu, ia tertangkap oleh penyerang dari atas tiang yang membuatnya berkelayutan di atasnya. Max berhasil menyatukan penyerangnya dan terpaksa mendarat di mobil Sound System Horror. Max tidak sempat menikmati permainan musik mereka. Bukannya sok sibuk ya, mereka ini ngapain juga main musik di situasi seperti ini? Aduh. Setelah serangan ke kabin agak mereda dan tinggal mobil Immortan Joe di depan yang terus memepetnya, Furiosa meminta Nux untuk mengambil alih kemudi truk dan bermaksud akan menghadapi Joe sendirian. Sementara Max masih sibuk mengajar para kru Sound System Horror untuk menghentikan aksi mereka. I'm gonna need you to drive. I'll get him out of our way. Di tengah pertempuran tersebut, Chido, salah satu dari para wanita itu, keluar dari kabin dan mengulurkan tangannya meminta dirinya agar dipindahkan ke mobil Joe. Rictus, anak Joe yang bertubuh kekar, menyambutnya dengan segera dan memasukkan wanita itu ke dalam mobil Joe. Rictus kemudian hendak menyerang ke dalam kabin ketika Max akhirnya muncul dari belakang dan melempar kepala Rictus. Chido ternyata bukan hendak menyerahkan diri, melainkan hendak membantu Furiosa yang kesulitan menaiki mobil Joe. Furiosa tengah bersiap mencari cara untuk menyerang Joe, sementara Max harus menghadapi Rictus dengan tubuh kekarnya yang memerlukan banyak tenaga dan lebih dari sekedar keberuntungan bagi Max untuk dapat mengalahkannya. Terima kasih kepada Nenek Fulfalini yang dengan sigap membantu Max dari belakang sehingga pertarungan itu bisa diakhiri dengan singkat. Sementara Furiosa yang masih bergelantungan di sisi mobil Joe memasangkan pengait ke masker wajah Joe dan melemparkan ujungnya ke arah putaran roda sehingga menamatkan riwayat Joe. Remember me? Max kemudian membantu Furiosa naik ke atas mobil Joe dengan aman setelah Chido memastikan bahwa Joe telah tewas dan mengambil alih kemudinya. Rencana berikutnya adalah memindahkan para penumpang Warwick termasuk Nux ke dalam mobil Joe untuk menghalangi sisa pengejarnya dengan meledakkan Warwick di antara celah bebatuan lembah. Namun masih tersisa satu masalah. Ketika hampir semua orang telah berpindah ke mobil Joe, Rictus ternyata belum tewas. Nux yang masih mengemudikan Warwick menyaksikan Rictus berusaha merusak bagian depan mesin truk itu. Nux akhirnya dengan berani memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan menggulingkan Warwick ke celah sempit. Furiosa dan lainnya pun dapat terbebas dari kejaran anak buah Joe yang tersisa. Keadaan Furiosa ternyata semakin memburuk setelah kehabisan banyak darah. Maka Max, yang memang sejak awal kelebihan darah universal di dalam tubuhnya, langsung mentransfusikan darahnya ke tubuh Furiosa. Max kemudian memeluk kepala Furiosa dan berusaha membuatnya tetap tersadar. Rombongan mereka akhirnya tiba di Citadel dan disambut kerumunan warga. Max naik ke atas mobil dan menunjukkan mayat Immortan Joe kepada semua yang ada di sana. Warga menyambut gembira kematian Joe yang selama ini menindas mereka. Warga kemudian berebut mengoyak tubuh Joe hingga lenyap di tengah kerumunan mereka. Max kemudian membantu Furiosa menaiki atap mobil dan menatap ke arah Warpups dan sisa anak buah Joe di Citadel yang saat ini tidak memiliki pemimpin. Para warga mulai berteriak agar Warpups membiarkan mereka naik dan mereka pun tidak punya pilihan lain selain menurutinya. Reveal yourself! They want Joe instead! Mobil mereka pun menempati posisinya untuk diangkat. Sebelum naik, nampak beberapa warga mengikuti mereka. Kali ini tidak ada yang mendorong mereka. Malahan, para wanita dan Fulfalini membantu mereka naik. Sementara itu, para ibu perawat di atas sana membuka keran lebar-lebar hingga air mengguyur deras untuk dinikmati seluruh warga yang telah menunggu di bawahnya. Max yang tadinya berdiri di samping Furiosa menyaksikan hal tersebut tiba-tiba menghilang dan Furiosa mendapatinya telah berada di bawah. Setelah mereka bertukar pandang dan saling mengangguk, Max benar-benar menghilang setelah membaur di tengah kerumunan massa. Dan cerita pun tamat. Setelah pergi dari sini, emangnya Max mau pergi kemana ya?